Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa asyrul muslimin rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan kita kali ini adalah dosa menyebabkan terputusnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, faslun. Wa min a'zami uqubatiha annaha tujibul qati'a bainal 'abdi wa bain rabbih tabaraka wa ta'ala. Di sini Syekhul Islam menjelaskan bahwa akibat yang paling besar yang ditimbulkan dari dosa, bahwa dosa dapat menyebabkan terputusnya hubungan seseorang antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa membayangkan, ma'asyiral muslimin, kalau hubungan kita ini terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita mengadu, kepada siapa kita meminta, kepada siapa kita berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberi kita, menciptakan kita sekaligus memberi kepada kita. Maka dari itu di dalam surat Al-Baqarah dikatakan bahwa sebagai konsekuensi dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakanmu dan telah menciptakan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian al-ardu firasyan, yaitu bumi sebagai hamparan, was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai naungan. Wa ja'ala minas samaa'i maa'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari langit ini air. Wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dengan sebab air, maka Allah menumbuhkan tanaman-tanaman. Nikmat. Kalau kita mengetahui bahwasanya Allah taala yang menjadikan ini semua, yang memberi ini semua, kemudian kita putuskan begitu saja hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya? Maka kita tidak memperoleh apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka dari itu janganlah engkau menyekutukanku ketika engkau mengetahui akan hal ini. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata maksiat juga dapat memutuskan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung berapa besar maksiatnya yang dilakukan oleh seseorang itu, dan itu pula yang akan memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin putus dia hubungannya dengan Allah, semakin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin putus dia hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sebab-sebab kebaikan akan semakin jauh darinya. Yang akan menghampirinya adalah sebab-sebab kejelekan. Di mana lawan dari kebaikan adalah kejelekan. Kalau tidak kebaikan yang menghampiri kita, maka yang sebaliknya akan menghampiri kita. Kemudian beliau Syekhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan, wa idza waqa'atil khati'atu inqata'at anhu asbabul khair. Jika telah putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai konsekuensinya putus pula sebab-sebab menuju kebaikan. Asalnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita kebaikan-kebaikan.
Bahkan Allah Ta'ala memberikan kita nikmat yang tidak kita minta sebelumnya. Kita diberi saja oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nikmat begitu. Ya, apa jadinya kalau sudah diputus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nikmat ini? Karena akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan, sehingga kita putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wattasalat bihi asbabus syarr. Sebagai gantinya, kalau sudah terputus dengan Allah, terputus dengan kebaikan-kebaikan, sebagai gantinya dia akan nyambung dengan kejelekan-kejelekan. Jadi kejelekan akan nyambung. Dalam artinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang itu sudah putus hubungan dengan Allah, maka dia akan nyambung dengan siapa? Dengan setan sebagai musuh Allah. Karena dua hal yang kontradiksi, dua hal yang saling bertentangan. Ketika seseorang sudah tidak mampu untuk menjalin hubungan lagi dengan Allah, maka yang di sini akan menyambung. Fa ayyu falahin, bagaimana mereka manusia ini akan sukses, akan beruntung. Wa ayyu rajain, dan bagaimana pula mereka akan memohon. Wa ayyu aisyin liman qata'at anhu asbabul khair, dan bagaimana kehidupannya selanjutnya ketika dia sudah diputus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab-sebab kebaikan. Wa qata'a ma bainahu wa baina walihi wa maulahu alladzi la ghina lahu anhu tarfata 'ainin. Telah putus hubungannya dengan sang penciptanya yang dia tidak membutuhkan seorang pun di dalam memberi. Wala badallahu minhu wala 'iwada lahu. Tidak mengharapkan timbal balik dari kita, dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Jadi kalau kita sudah memutuskan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka semua nikmat yang menimpa kita atau yang terjadi pada diri kita akan putus pula. Ada kok orang yang bermaksiat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi nyatanya dia masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi keuntungan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentunya keuntungan-keuntungan yang bisa kita lihat, yaitu keuntungan duniawi. Apakah ini tidak bertentangan dengan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini? Tidak. Janganlah kita tertipu. Sekali lagi, kita janganlah tertipu dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka, orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan hal itu semua kepada mereka sebagai apa? Sebagai istidraj, sebagai lulu. Mereka diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dilalaikan mereka dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin lalai dia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semakin dia diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tambah lalai dan sebagainya, sehingga di hari kiamat kelak mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita jangan iri dengan kehidupan mereka seperti itu. Sekarang yang menjadi perbandingan kita, mana yang lebih baik, kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat? Sedangkan akhirat ini khairun wa abqa, lebih baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih baik dan lebih kekal di dalamnya. Sedangkan hidup di dunia ini adalah tarfata ain, hanya sekejap saja. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita telah membahas bahwa ada seseorang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa kenikmatan di dunia ini. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam api neraka dan dicicipi sedikit dari azab api neraka, apa yang dikatakan oleh dia, orang yang merasakan kenikmatan dunia ini? Ketika Allah Ta'ala mengatakan kepadanya, wahai fulan, apakah sebelum ini engkau mendapatkan kenikmatan atau merasakan kenikmatan? La Allah, ya Allah. Tidak ya Allah, kami tidak pernah merasakan kenikmatan. Ini sebagai bukti bahwa kenikmatan di dunia tidak ada bandingnya dengan kenikmatan di akhirat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wattasalat bihi asbab asy-syarri wa wasala ma bainahu wa baina a'da'ihi. Jadi seseorang kalau sudah memutuskan hubungan dengan Allah, memutuskan sebab-sebab kebaikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai gantinya dia akan nyambung dengan syaitan, musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nyambung pula dengan sebab-sebab kejelekan. Fatawallahu aduhu, maka dia akan dikuasai oleh musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa takhalla anhu waliyuhu, dan dia meninggalkan zat walinya yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita menjadikan setan sebagai
teman kita, korin kita dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyebutkan bahwasanya dia itu setan adalah makhluk aduun mubin, adalah makhluk yang memusuhi kita, musuh yang sebenar-benarnya bagi kita. Bagaimana kita akan merasakan kebahagiaan di dunia? Fala ta'lamu nafsun ma fi hadzal inqita' wa ittisal min anwa'il alam wa anwa'il azab. Sampai Syekhul Islam Ibnu Qayyim di sini menjelaskan, kita tidak dapat menghingga, tidak dapat mengira bagaimana putusnya hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu akan mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kenikmatan. Ketika kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya Allah taala akan memberikan kepada kita sesuatu yang kita ridhoi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in mimma ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Wa la yazalu 'abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi ila akhirih. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seorang hamba ini sudah mampu untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu konsisten istiqomah di dalam melaksanakan apa-apa yang disunahkan, an-nawafil, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi wakilnya di dunia dan di akhirat kelak. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi wakilnya di dunia dan di akhirat kelak, maka tentunya kenikmatannya akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, ra'aitul abda mulqa bainallahi subhanahu wa bainasy syaitan. Fa in a'radallahu anhu tawallahu syaitan. Aku melihat seorang hamba, dia bertemu antara Allah Subhanahu wa taala dengannya wa baina syaitan, dan dia bertemu dengan syaitan. Fa in a'radallaha anhu tawallahu syaitan. Ya, ulama salaf mengatakan, jika dia berpaling dari Allah, maka dia akan bertemu dengan syaitan. Ini sudah konsekuensinya. Kalau kita berpaling dengan Allah, dari Allah, kita bertemu dengan setan. Kalau kita berpaling dari setan, maka kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallahu lam yaqdir alaihi syaitan. Kalau dia sudah jauh dari kalau dia sudah menjadikan Allah sebagai walinya, artinya dia itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yaqdir alaihi syaitan, maka setan tidak akan mampu untuk menggodanya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ini surat Kahfi ya. Wa idz qulna lil malaika, maka tatkala kami mengatakan kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, mereka semua sujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sujud di sini adalah bukan sujud ibadah ya, tapi sujud tahiyya, penghormatan. Ya, fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Karena minal jinni, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis ini dari kelompok para malaikat. Karena minal jinni, iblis ini adalah dari bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbi, dan mereka para iblis ini telah fasik dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan dalam firman-Nya, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian menjadikan dia dan anak cucunya sebagai wali-wali min duni, dari sampingku atau di sisiku atau selainku, wa hum lakum adu, padahal kalian tahu mereka itu adalah musuh kalian. Bi'salil zalimina badala, sungguh sangat jelek orang yang mengganti akan hal ini. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat Kahfi ayat 50 menjelaskan kepada kita bahwa jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kalau kita menjadikan setan menjadi wali atau menjadi pemimpin kita, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya akan jauh dari kehidupannya. Karena tentunya tidak bisa kita
di satu sisi kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wali kita, di satu sisi kita menjadikan musuh Allah sebagai wali kita pula. Jadi tidak akan terjadi hal ini. Di dalam ayat yang lain, ya, di sini surat Toha telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 115 sampai ayat 124. Kita bacakan ini ya. Ini kisah yang berkenaan dengan bagaimana penciptaan Adam, kemudian di antara mereka juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, tapi mereka tidak mau dan enggan. Apa akibatnya setelah itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma." Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Adam di sini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Abul Bashar ya, bapaknya manusia di sini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada Adam di sini. Tapi sayang, Allah Subhanahu wa taala mencoba Adam dengan satu cobaan, di mana ketika itu Adam tidak sukses menjalankan cobaan ini. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan dia ke bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak. Iblis ini menolak. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, "Aba wastakbar." Mereka menolak, iblis ini menolak dan mereka takabur. Karena para ulama mengatakan al-kibru, takabur ini adalah ra'su kulli khati'ah. Jadi pangkalnya kesesatan, pangkalnya kesalahan itu adalah kibr, takabur. Seseorang ketika menolak kebenaran karena dia itu takabur. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Takabur itu adalah batarul haqqi, menghalangi kebenaran atau menolak kebenaran. Kalau ada kebenaran di depannya, dia tolak. Kenapa? Dia menolak itu atas dasar apa? Karena dia takabur, karena dia sombong. Wa ghamtun nas, dan biasanya dia meremehkan manusia. Kalau sudah menolak kebenaran, maka dia juga akan meremehkan manusia. Jadi nasihat-nasihat yang akan datang kepada dirinya ditolak begitu saja mentah-mentah. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba. Lalu dia iblis menolak untuk sujud kepada Adam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqulna ya Adamu inna hada aduwwun laka." Jelas. "Inna hada aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Kemudian kami berfirman, "Wahai Adam," diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu." Iblis ini musuh bagimu dan bagi istrimu. Jangan sekali-kali kamu sampai dia mengeluarkan kamu dari surga ini. Nanti kamu celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah diingatkan jauh sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah menolak enggan untuk sujud kepada Adam, itu sudah diingatkan, ini musuhmu ini. Ini musuhmu yang nyata. Sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Jadi kamu nanti akan celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra. Sungguh ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, artinya di surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini di dalam ayat ini bagaimana kenikmatan surga yang didapat oleh Nabiullah Adam alaihissalam, Abul Bashar. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Tapi kalau kamu sampai diturunkan di tempat selain ini, maka kamu akan kelaparan, maka kamu akan telanjang. Supaya tidak kelaparan, kamu akan mencari dan mencari. Supaya tidak telanjang, kamu juga akan mencari juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha, dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Apa kemudian yang terjadi? Fawaswasa ilaihi syaitan. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, kepada Adam. Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla.
Kemudian setan berkata kepadanya, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil jannah fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Kemudian keduanya memakannya. Setelah dibujuk oleh setan ini, kemudian mereka berdua memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat-aurat mereka. Jadi tatkala mereka memakan apa yang diperintahkan oleh setan ini, hasil bujukan setan ini, maka pakaian yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga kemudian terlepas begitu saja. Jadilah malaikat telanjang. Mereka akhirnya saling melihat aurat mereka masing-masing dan mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita proses bagaimana Adam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena apa? Karena mengikuti setan. Karena taat kepada setan. Padahal setan ini jelas-jelas sudah diberitahukan oleh Allah, "Hadza aduwwun laka wa li zaujika." Ini setan ini adalah musuhmu. Musuhmu dan musuh anak cucumu, musuh istrimu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? "Tsummastabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada." Inilah ketika dia Adam alaihissalam merasa dia telah berdosa dan mengikuti anjuran setan dalam hal ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihnya dia atau memilih dia sebagai orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Orang yang bertobat. Maka dia menerima tobatnya dan memberi petunjuknya. Tapi tetap karena Adam alaihissalam di sini telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dia harus rela untuk menerima konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Qala bita minhuma jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya wa la yadillu wa la yashqa. Dia Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam sebagai konsekuensinya, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka." Di sini Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam hal ini, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh Adam turun ke dunia untuk berusaha, ya, tidak mendapatkan kenikmatan sebagaimana telah didapatkan di surga dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan begitu saja, tidak. Allah taala memberikan petunjuk. Ini petunjukku. Barang siapa yang mengikuti petunjuk kata Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tapi selainnya, yaitu orang yang tidak mengikuti petunjuk, kemudian Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Tapi ingat, barang siapa berpaling dari peringatanku kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang yang tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man a'rada an dzikri," barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia di akhirat kelak dalam keadaan buta. Kemudian mereka orang-orang yang menyelisih Allah Subhanahu wa taala berhujjah. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau menjadikan kami ini buta padahal sebelumnya kami telah melihat? Sebelumnya kami telah bisa melihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya kepada mereka? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dia Allah berfirman, demikianlah karena kamu dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan sebagai konsekuensinya. Jadi itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dalam ayat-ayatnya ini bagaimana akibat orang-orang yang lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal yauma tunsa.
Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa al-'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya pada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ya. Ayat 115 sampai 127 yang mengingatkan kepada kita, maka janganlah kita menjadikan setan ini sebagai wali kita, sebagai teman kita. Dia ini musuh kita. Akui dia ini adalah musuh kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan musuh-musuhku sebagai wali bagimu. Yaitu musuh yang nyata itu adalah setan di sini. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat-ayat ini akan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, tapi sedikit bagi orang-orang yang mau memahami akan hal ini. Sehingga dengan itu akhirnya dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan dirinya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyesatkan seseorang, tetapi seseorang sajalah yang menyesatkan dirinya sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada hambanya. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang menimpa pada dirimu dari kebaikan-kebaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah melakukan ketaatan kepada Allah, maka sebagai contohnya kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ketika kita nyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai akibatnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan bagi kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau tertimpa suatu keburukan bagi kalian, janganlah kalian mencelaku. Itu akibat perbuatan kalian sendiri. Sebagai balasan dari perbuatan kalian sendiri. Yaitu yang dimaksud apa? Kalau kita telah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai gantinya kita akan dekat dengan setan. Na'udzubillahi min dzalik. Yaqulullahu subhanahu li ibadihi. Di dalam hadis qudsi ini dikatakan, Syekhul Islam Ibnu Qayyim menukil salah satu hadisnya ini, ana aqamtu aba'akum. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah memuliakan bapak-bapakmu yaitu apa? Adam alaihissalam. Wa rafa'tu qadrahu wa faddaltu ala ghairihi. Aku telah mengangkat kedudukannya dan aku telah memberikan fadilah atau keutamaan kepada selainnya, yaitu selain makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa amartu malaikati kulluhum an yasjudu lahu. Aku perintahkan seluruh malaikatku untuk sujud kepadanya, takriman wa tashrifan, sebagai bentuk penghormatan dan sebagai bentuk pengagungan. Fa ata'uni wa aba aduwi wa aduwahu. Maka mereka semua mentaatiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aba aduwi, sedangkan musuhku enggan dalam hal ini, wa aduwahu, dan musuhnya juga enggan untuk sujud kepadanya. Fa'asa amri, kemudian dia bermaksiat dalam perintahku. Wa kharaja an ta'ati, kemudian keluar dari ketaatanku. Fa kaifa yuhsinu bikum ba'da hadza an tattakhiduhu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Bagaimana engkau bisa menjadikan orang-orang atau menjadikan mereka ini, padahal ya sebenarnya itu mereka itu adalah musuh, anak-anak mereka itu adalah musuh bagi kalian menjadikan wali-wali di antara kalian. Ini Allah telah mengingatkan kepada kita. Jadi Allah Ta'ala sedikitnya memberikan apa? Memperintir kepada kita. Elingo, kata orang Jawa itu, elingo. Bapakmu lu biyen, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayahmu biyen itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Kenikmatan yang luar biasa di surga. Diberi kenikmatan, diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagainya. Malah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala atas makhluk-makhluk yang lainnya. Disuruhlah para malaikat untuk sujud kepada dia. Mereka sujud semuanya kecuali musuhmu dan musuhku yang tidak mau sujud. Dan bagaimana kalau kalian sudah mengetahui kisah ini? Bagaimana kalian menjadikan dia itu sebagai wali, padahal dia itu jelas-jelas musuhmu? Nah, itu kalau bahasa kita seperti itu. Fakaifa yusinu bikum ba'da hadza an tattakhiduhu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni fatuti'uhu wa ma'siyati. Kemudian kalian mentaatinya di dalam maksiat kepadaku. Wa tawalau fi khilafi mardati wa hum aduwwun aw a'da aduwwun lakum.
padahal dia itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Fawalaitum aduwi wa qad amartukum bimu'adatuhu. Kamu telah menjadikan mereka sebagai wali-wali, padahal aku telah memerintahkan kepada kalian untuk memusuhinya. Wa man wala a'da'al malik kana huwa a'da'uhu indahu sawa. Barang siapa yang menjadikan teman musuhnya raja, maka dia sama saja telah memusuhi raja. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menjadikan teman musuh Allah Subhanahu wa taala, sama saja dia telah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan, barang siapa yang memerangi wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang taat, faqad azantuhu bil harb, maka aku akan mengizinkan mereka untuk berperang. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah jelas kepada kita bahwa kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik, kita tidak mengklasifikasi apapun itu maksiatnya. Kita tidak mengklasifikasi ini maksiat kecil, ini maksiat besar, ini dosa kecil, ini dosa besar dan sebagainya. Apapun jenis dan bentuk maksiat itu, apapun jenis dan bentuk dosa itu, maka hal itu akan mengakibatkan hubungan kita terputus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar itu maksiat yang kita lakukan, sebesar itu pula putusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mahabbata wat ta'ata la tatimu illa bi mu'adati a'da'il muta' wa muwalati awliya'ihi. Ini juga sebagai konsekuensi dari al-wala wal bara. Syekhul Islam mengatakan, fa innal mahabbata wat ta'at, sesungguhnya kecintaan dan ketaatan, la tatimu, tidak akan sempurna, tidak akan lengkap, illa bimu'adzati a'da'il muta', kecuali dengan memusuhi musuhnya orang yang ditaati. Kalau kita mentaati Allah, ya, maka sebagai konsekuensi dari al-wala wal bara yang sempurna, sebagai konsekuensi dari kecintaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, maka kita harus memusuhi musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setan. Wa amma an tuwali a'da al-malik thumma tadda'i annaka muwalin lahu fa hadha muhal, kata Syekhul Islam di sini. Kemudian kalau kamu menjadikan mereka musuh-musuh Allah itu sebagai wali, kemudian kamu mengaku di siang bolong bahwasanya engkau ini adalah cinta kepada Allah, bahwasanya engkau hanya berwali kepada Allah Subhanahu wa taala, fa hadha muhal, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Ini tidak mungkin terjadi, ini mustahil. Tidak mungkin orang mencintai Allah, tidak mungkin orang mentaati Allah, sedangkan di satu sisi dia juga mentaati setan. Karena apapun bentuknya, perintah Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak sama dengan perintah setan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita kepada yang ma'ruf, sedangkan setan memerintahkan kita kepada yang mungkar, sebaliknya. Dan ini tidak bisa ditemukan, ini tidak bisa dipersatukan. Kalau ada orang yang bisa menyatukan seperti ini, bagaimana mungkin sebagai contohnya ya, ma'asyiral muslimin, antara air dengan minyak bisa disatukan? Tidak bisa. Akan berpisah, akan berubah, akan berbeda. Sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepada setan akan digabungkan begitu saja, tidak bisa. Akan ada hijab, ada breeding pemisah yang sangat hebat. Sebagaimana ada orang-orang masa kini yang berupaya untuk menyatukan antara pemahaman Ahlussunnah dengan pemahaman Syiah, yang padahal jelas-jelas pemahamannya ini adalah bertentangan sama sekali. Usul Ahlussunnah jelas bertentangan dengan usul Syiah. Bagaimana akan disatukan? Kemudian mereka berhujjah dengan dakwah atau dengan mengatakan ayo kita saling bersatu, bahu membahu, sama-sama Islam dan sebagainya. Tidak bisa. Dari usulnya saja sudah berbeda, apalagi bagaimana kita mau menyatukan akan hal ini. Sama saja kita menyatukan antara ketaatan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan setan, tidak bisa akan disatukan dalam hal ini. Walaupun kita mencari kesamaan-kesamaan dan sebagainya, tetap tidak akan mampu untuk mencari kesamaan-kesamaan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah sebagai konsekuensi yang nyata bahwa ketika seorang hamba mampu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai akibatnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa
berhubungan dengan Dia, ya. Dalam doa-doanya, ya. Di dalam ketaatan pastinya ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka putuslah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh itu maksiat yang dilakukan dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, sejauh itu pula putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba sudah memutuskan hubungan dengan Allah, maka terputus pula sebab-sebab kebaikan yang akan menimpa dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai gantinya adalah sebab-sebab keburukan yang tentunya sebab keburukan ini tidak lain dan tidak bukan adalah dari musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Naam. Ya. Iblis, setan, jin. Sudah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Iblis, setan, dan jin. Semua yang disebutkan dia adalah, kalau bahasa kita, makhluk halus. Kalau bahasa Al-Quran, mereka ini termasuk di alam al-ghaibiyat, di alam yang gaib, yang tidak dapat kita reka, kita lihat dengan panca indera kita. Siapakah setan? Siapakah iblis? Dan siapakah pula iblis juga, jin itu? Iblis kita sudah mengetahui, ya. Mereka itu adalah sekelompok dari jin. Karena di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, illa iblisa kana minal jin. Jadi iblis ini bisa termasuk dari jin. Nah, sedangkan jin sendiri dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Jin, ternyata di antara mereka itu ada yang seperti kita. Dan kehidupan mereka itu juga kehidupannya seperti kita. Mereka makan, mereka tidur, ya. Mereka membutuhkan makanan, membutuhkan minuman. Mereka juga beristirahat seperti kita. Mereka juga kawin, ya, beranak dan sebagainya. Kehidupan mereka tidak jauh berbeda dengan kita. Yang membedakan hanya alamnya saja. Kita di alam yang nyata, mereka adalah di alam yang gaib, tidak dapat dilihat. Mereka dapat memasuki kita, kita tidak dapat memasuki mereka. Ini perbedaan-perbedaan yang mendasar antara kita dengan jin. Adapun kehidupan mereka adalah seperti kita. Di antara mereka juga ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Jin. Tatkala mereka ada sekelompok mereka, komunitas mereka mendengarkan Rasulullah SAW, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengatakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beriman di antara mereka. Juga di antara mereka ada yang bermaksiat kepada Allah, yaitulah mereka ini dari bangsa iblis. Karena minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Mereka itu adalah dari jin, or iblis ini yang tidak mau taat kepada Allah, yang membangkang kepada Allah dan takabur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dari bangsa jin. Terus setan siapa? Setan ini adalah sama, ya. Setan ini adalah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setan ini adalah musuh kita. Setan itu mempunyai tabiat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam ayat yang lain, ya, di dalam ayat yang lain bahwa yang tidak mau sujud itu adalah juga setan. Yang mengeluarkan manusia, ya, mengeluarkan Adam dari surga itu adalah setan. Fa bima alwaitani, kata setan, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa min arjulihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini adalah pernyataan-pernyataan setan. Sampai setan meminta apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunda kematiannya. Fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini adalah pernyataan setan. Jadi di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, istilah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah iblis ataupun setan. Sedangkan mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang soleh dan orang-orang yang muttaqin. Sedangkan jin dalam hal ini adalah kehidupannya seperti kita. Dikatakan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ini, kehidupan mereka seperti kita. Tidak jauh berbeda dengan kita. Bedanya adalah kita di alam nyata dan mereka di alam ghaib.
mereka bisa memasuki kita dan kita tidak bisa memasuki kehidupan mereka. Adapun iblis dan setan adalah mereka adalah sama. Mereka sama-sama bertabiat menyesatkan manusia dan mereka sendiri adalah sosok makhluk Allah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada yang lainnya? Nah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Iblis ini kan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diusir dari surga. Kenapa mereka kok masih bisa menggoda Adam? Padahal Adam posisinya sekarang ada di surga. Berarti surga berarti ada iblisnya di sana. Tidak, bukan seperti itu, ma'asyiral muslimin rahimani. Ini salah satu bentuk akidah yang harus kita luruskan. Bahwasanya bukan Allah Subhanahu wa taala menempatkan iblis ini di dalam surga kemudian bisa seenaknya saja kemudian menggoda manusia begitu ketika ada di surga. Tidak seperti ini. Ini adalah bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sengaja Allah Subhanahu wa taala mencoba Adam ya dengan hadirnya iblis ini. Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan Adam, ini adalah musuhmu. Ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Maka janganlah sampai dia ini menyesatkanmu dari atau mengeluarkanmu dari surga ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu kepada Adam, apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan begitu saja Adam tidak dicoba? Dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nabi-nabi juga dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diingatkan oleh Allah, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dihadirkannya iblis di sana itu untuk sebagai cobaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti iblis itu tempatnya di surga, tidak. Jadi sebagai cobaan dan sengaja untuk mencoba Adam. Sampai di mana kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Ya, jadi ini hal yang harus kita pahami. Jadi tidak iblis tempatnya bukan di surga. Jadi mereka ada di sana itu memang disengaja Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk mencoba Adam alaihissalam ketika itu. Tapi nanti di hari kiamat kelak, di surga kelak yang ditempati orang-orang mukmin dan muttaqin, tidak ada satupun dari mereka yang bertempat tinggal di surga. Karena tempatnya jelas-jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'amla'anna la jahannama minkum ajmain, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan kami penuhi neraka jahanam itu dengan kalian ajmain secara keseluruhan. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah paham kemudian ternyata di surga ini masih ada iblis ternyata. Ini buktinya. Dia bisa menggoda setan. Tidak. Ini adalah bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sengaja Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ketika itu untuk mencoba Adam alaihissalam. Mencoba kualitas keimanannya. Di sinilah baru tahu bahwasanya Adam di sini ini adalah sebagai hikmah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Adam Abul Bashar di sini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan kemudian mereka berusaha di dunia ini, mereka ada yang beriman juga mereka ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ada yang lainnya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu setan ini bisa mendengarkan pembicaraan malaikat di langit. Di langit, pembicaraan malaikat, mencuri pembicaraan malaikat di langit. Dan Rasulullah SAW bisa dengan kehendak Allah bisa diisra mi'rajkan sampai bisa menembus ke angkasa luar sampai ke Sidratul Muntaha. Kaitannya dengan surat Ar-Rahman, ya masyarakat jinni wal insi ini istata'tum an tanfudu min aqdari samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Di sini disebutkan bahwa manusia dan jin bisa menembus angkasa luar. Pertanyaan kami kaitannya dengan kehendak Allah bahwa manusia bisa sampai ke langit ya, Nabi dan malaikat
bisa mendengarkan pembicaraan, mencuri pembicaraan malaikat di langit. Dan di dalam surat Ar-Rahman ini saya mau tanya tentang arti penjabarannya dan arti daripada ilah bisultan. Terima kasih. Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ayat 33 surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ini ayat ini adalah ayat tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tantangan kepada mereka. Ayo, kalau kalian bisa menembus langit di sini, maka kalian tidak akan bisa menembusnya kecuali dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Mulk dikatakan di sini ya bahwa mereka para setan ya ini dapat mencuri berita-berita langit ya. Apa hubungan atau bagaimana kita mengkaitkan dua ayat ini yang seakan-akan bertentangan menurut penanya tadi, yang seakan-akan bertentangan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa atadnaha lahum 'adzabas sa'ir. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat melempar setan dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Mereka ya ketika ada para malaikat ya, tentunya malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad alaihi salam. Mereka juga kadang-kadang bisa mencuri kabar-kabar langit ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak membiarkan mereka leluasa begitu saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit ini dengan bintang-bintangnya ya. Untuk apa? Untuk alat melempar mereka supaya mereka tidak mencuri berita-berita langit. Adakah yang dicuri berita langit? Ada. Dari sekian ribu berita langit mungkin ada satu dari berita langit itu yang mereka curi. Bisa berhasil mereka curi. Apakah ini adalah mengeluarkan kemudian kita mengatakan ini mengeluarkan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tidak mengeluarkan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang keberadaan mereka itu sebagai cobaan bagi manusia. Sehingga dengan itu mereka nantinya siapa di antara mereka manusia ini yang taat kepada setan dan siapa di antara mereka manusia ini yang taat kepada utusan Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Nanti akhirnya mereka setelah mencuri kabar-kabar setan ini mencuri kabar-kabar dari langit, kemudian mereka membisikkan kepada wali-walinya atau membisikkan kepada orang-orangnya sehingga diikuti. Kalau dia taat kepada setan tentunya dia wah ini benar kan? Benar seperti ini, benar terjadi dan sebagainya. Ini sebagai cobaan bagi mereka. Tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang beriman di dalam menanggapi ayat ini tidaklah lantas serta-merta kemudian berarti mereka juga mencuri kabar dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa mentaati mereka dan sebagainya. Tidak. Tetap jalan Allah Subhanahu wa taala telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak mengindahkan aturan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang ini adalah notabene dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpaling dari Allah dan mengikuti aturan setan dalam hal ini, maka tentunya dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun proses kejadian ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah SAW sampai ke langit, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketemu dengan makhluk-makhluk Allah, kemudian digambarkan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagaimana kehidupan mereka di neraka dan bagaimana kehidupan mereka di surga dan sebagainya. Ini juga harus kita percayai. Ini juga harus kita percayai. Dan tentunya makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris. Jika kalian sanggup untuk menembus langit, kalian tidak akan sanggup. La tanfuduna illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bisa ke sana karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Mereka juga bisa mencuri kabar-kabar langit adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempunyai kekuasaan sendiri pun dalam hal ini. Maka dari itu kita janganlah tertipu dalam hal ini. Tetap kabar-kabar yang datangnya dari setan tetap semuanya itu adalah menyesatkan, dan kita tidak boleh taat kepada setan. Yang patut kita taati adalah kabar langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin ada yang lainnya? Nah, sudah tidak ada. Baik, insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada minggu yang akan datang, masih dalam pembahasan tentang akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh dosa dan maksiat. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.